kelet dan gosong. Gosong. Kita masih satu, masih diem-dieman. Dan daripada nanti ngomong malah berabe jadi masalah, kan ya mending diem ya teman-teman. Jadi mereka itu buang uang percuma gitu bayari saya, katanya seperti itu. Nggak ada ketaranya ya. Hanya karena kesalahan sak cuil semuanya tidak kelihatan. Ladingnya gatul teman-teman, tidak tedas irung. Pak Bos langsung turun, langsung medun gitu, langsung turun. Wah, disuruh ambil sendiri ke bawah tanah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya bawa kresek ini, isinya wadah telur ya. Jadi sekarang aku mengembara lagi mencari kitab suci, tapi bukan belanja. Ini disuruh beli telur sama beli buah, tapi beli buahnya itu di supermarket ya teman-teman. Terus nanti aku itu sambil lihat-lihat di supermarket ada telur apa enggak. Kalau enggak ada ya berarti beli di tempat biasanya. Pak D guys, Pak D. Jangan-jangan Pak D-nya menggok ke tempat saya lagi. Hah. Sangka tangan tidak dilapor di polisi nah ya. Ini sambil nunggu lampu merah, beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 2-3 bulanan ya, saya itu sempat dihujat, dibully gara-gara megang telur. Jadi kata-kata pepatah yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya itu memang benar. Mungkin mereka mengira itu telur yang sudah oncekan. Ya saiki lek dipikir sepakai logika loh ya, mosok telur wis dionceki lek ndalahnya di dalam tengko itu bagaimana kalau telurnya itu sudah dionceki. Nah, kalau telurnya itu ndelehkannya pas wis matang, lah ngapain telur wis matang dikukus lagi? Kan logikanya nggak masuk blas. Ya bukannya aku nggak mau dikritik atau apa ya, tapi ya sangat menyayangkan kayak komentar ini kata-kata kotor kasar kayak gitu loh teman-teman. Ya Allah, padahal itu ya kelapa kena 59 NT 30.000 segini. Aku kesini mau beli pepaya. Kok pepayanya jelek-jelek? Wah, ada telur di sini, jadi beli di sini aja. 62, 69, 62.
udah beres, sekarang mau ke depan sono ya. Ke depan sono. Hari ini mah ada apa? Aku panggil cetukan Pak D saja. Wah, disuruh ambil sendiri ke bawah tanah. Wah, lagi istirahat ngaso sambil nunggu lampu merah. Sebenarnya sih nggak capek ya, jalannya ya nggak terlalu capek soalnya sudah terbiasa ya. Cuman sumuknya itu yang nggak betah, gerahnya itu loh. Rada rempong teman-teman, bawa ini popok dua, terus ini bawaannya jadi ngiwonengen. Aku sudah nyampe rumah ya teman-teman. Ini aku masak tiram sisa kemarin, tak goreng sama 1 telur karena kalau 2 kebanyakan, kemarin 2 juga kebanyakan. Terus kemudian tak kasih kemangi langu, tapi kemangi langunya sudah burik kayak aku bukan kamu. Terus ini tak potong lembut-lembut biar rata karena jumlahnya cuman sedikit sampai ireng ya. Ini sisa tiramnya juga tak cemplungkan. Wah, tempatnya terlalu kecil. Orang sini itu kalau makan itu nggak pernah bosan kayaknya. Jadi setiap hari itu walaupun menunya sama itu yo panggah doyan aja. Kalau orang kita kan biasanya kadang blenger gitu ya. Kalau sini tuh enggak teman-teman. Daun keramat itu ya, sayur keramat itu aku hampir setiap hari masak loh, tapi ya enggak ada blengernya, tidak ada bosennya. Terus saya juga mau masak ini, namanya ikan kot, bukan kotimah, bukan kotiem, bukan. Nama panjangnya siapa saya kurang tahu, pokoknya di sini disebutnya ikan kot. Bukan Pak Bos deng yang menyebut ikan kot. Terus ini jahe tak iris tipis-tipis, nggak tipis banget lah, yes, pokoknya seperti ini. Langsung disawurkan ke sini ya, biar pedesen ikannya, biar tidak masuk angin. Terus ini daun bawangnya tak iris menyerong dan rodok unik gitu, karena biasanya kan tak irisi bunder-bunder, ini rodok menyerong gitu, tapi ya tetap tidak pokro bentuknya. Ladingnya gatul teman-teman, tidak tedas irung. Gatul itu tumpul ya, tumpul. Gatul ketul itu tumpul. Jadi teman-teman yang tidak tahu apa itu gatul, itu artinya tumpul. Jadi kalau saya ngomong ladingnya gatul itu artinya pisaunya tumpul. Ini tadi lupa belum tak biu-iu ya. Nanti hambar kayak hubungan cintamu. Wah, kelet. Wah, kau kelet. Tuh, mampu. Kelet dan gosong. Bismillah. Kelet dan gosong.
Kosong. Ini ikan yang mau di steam ini tak kasih bumbu ini ya teman-teman. Ini di sini bilangnya toje atau mungkin ya kayak tauco gitu loh. Ini tadi kata Pak Bos suruh ngasih 20 butir kedelai gini. Lek ku ngitungi piye wong gandeng-gandeng seperti ini. Terus banyak-banyak. Kemudian tak kasih sedikit minyak sayur ya. Ini minyak sayur karena tidak punya minyak lainnya. Di steam dulu. Gosong teman-teman. Yo gosong kan. Ini mungkin karena kurang telur ya, telurnya kurang banyak. Harusnya tetap 2. Mbahnya jalan-jalan di situ ya teman-teman. Kita masih satru, masih diem-dieman. Jadi tidak saling ngomong. Saya diam, mbahnya juga diam. Dan daripada nanti ngomong malah berabe jadi masalah kan, ya mending diem ya teman-teman. Ini saya sedang mitili daun godong muntul, atau saya biasa sebutnya sayur keramat, karena memang keramat karena ini harus ada di dalam meja makan di Taiwan, hampir tidak pernah ketinggalan ya. Jadi sebenarnya mbahnya itu memang sering banget sih ngomong kasar kayak gitu, cuman ya kalau teman-teman tanya videonya pas ngomong kayak gitu, saya nggak bakalan upload di sosmed. Ya saya cuma bisa cerita aja ke kalian, cuman bisa sharing aja ya. Jadi mbahnya itu sering ngomong kotor sih, ngomong kotor Jawane pisuan, tapi pisuannya orang Cina, bukan pisuannya orang Taiwan. Kalau pisuannya orang Taiwan itu paling mentok kaninia seperti itulah kurang lebihnya. Tapi mbahnya itu bukan ngomong itu. Dari mana saya tahu kalau itu pisuan atau kata-kata kotor orang Cina? Karena saya pernah melihat kontennya Cina Indonesia, kayak bahas tentang ini loh, bahas kata-kata ini. Karena si konten kreator ini pernah bersekolah di sana, jadi dia tahu kayak gitu loh, bahasa-bahasa kasar orang sana itu kayak apa. Makanya saya tahu kalau saya itu sedang dipisui. Ya wis ngono lah. Kemarin Pak Bos itu turun ya wis tolah ya, maksudnya itu meredam amarahnya si Mbah itu. Saya enggak tahu ujuk-ujuk sampai marah meledak-ledak kayak gitu itu. Padahal saya cuman bilang sudah. Maksudnya saya itu menjelaskan kalau situ tuh sudah, karena sudah dibulan-baleni beberapa kali. Tapi mbahnya enggak terima, mbahnya itu ngomong kalau saya itu enggak mau kerja. Katanya saya itu enggak mau kerja gitu loh, enggak mau mengerjakan pekerjaan saya, ngopeni beliau gitu. Padahal ya aku lagi ngelapin badan, padahal aku lagi kerja. Dibilangnya saya nggak mau kerja, ya sudahlah. Katanya mau dipanggilkan agent. Jadi mbahnya kemarin tuh nyuruh Pak Bos buat manggil agent datang ke rumah. Saya ya wes Pak Makno dipanggilkan agent ya wes kebenaran lah ya. Kebenaran, saya juga tidak takut, wong saya tidak melakukan kesalahan. Mbahnya itu kalau marah itu selalu ngomong kalau saya di sini itu nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, nggak mau kerja. Intinya itu saya di sini itu nggak ngapa-ngapain gitu lah pokoknya. Jadi mereka itu buang uang percuma gitu bayari saya, katanya seperti itu. Lah terus yang masak setiap hari kayak gini, siang malam pagi nyiapin sarapan juga siapa? Terus yang bawa jalan-jalan ke taman setiap hari ya siapa, yang dorong kursi roda ya siapa, yang belanja ke pasar ya siapa, yang nyiapin obat, yang nganter ke dokter, yang sembuh lah pokoknya, yang bantuin mandi, bantuin lap badan, yang bantuin bangun tidur, yang pakein popok itu siapa. Nggak ada ketaranya ya. Hanya karena kesalahan sak cuil semuanya tidak kelihatan.
Saya tidak berani demek karena ini pasti melocot. Ini steam ikan tauco, steam ikan kot tauco ya, steam ikan kot tauco. Dan ini bojonya adalah sayur keramat. Videonya disambung di sini ya teman-teman, soalnya kemarin itu saya mau nerusin video, saya istirahatnya sudah jam setengah 1 malam, jadi wis koyo ndak sempat gitu loh. Dan ini aku mau menjawab pertanyaan teman-teman, ya menjawab komentar yang ada di videoku Mbah Kuwato. Jadi kenapa saya sudah diperlakukan seperti ini, masih aja tetap bertahan di sini dan tidak pindah. Jadi di Taiwan itu pindah tidak semudah itu. Kalau majikan tidak mau melepaskan kita, kalau majikan tidak mau tanda tangan, ya tidak bisa teman-teman. Sebenarnya kemarin aku juga sudah sempat minta pindah, tapi ya wes begitulah. Terus kenapa kok malah perpanjang kontrak di sini? Jadi sebelumnya itu mbahnya itu nggak begini amat. Ya kalaupun ada bikin masalah sama saya, ibaratnya kalau ada pun gatian gitu loh yo. Kalaupun ada masalah itu, masalahnya itu biasanya cuma nuduh-nuduh nyuri uangnya gitu, ngambil uangnya kayak gitu. Dan kalau masalah seperti itu karena saya tidak melakukan dan majikan percaya, jadi saya itu kon sabar no intinya itu. Terus kalaupun dituduh-tuduh kan dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya kan, polisinya juga tahu kalau ya yang dihadapin tuh orang pikun dan yowes ngelantur gitu loh ngomongannya. Terus setelah saya tanda tangan kontrak, saya menyetujui untuk tambah kontrak di sini, itu baru kejadian seperti ini. Jadi kurang lebih sekitar 3 bulanan terakhir ini tuh mbahnya itu gitu banget teman-teman. Kalau kemarin itu cuma nuduh-nuduh, saiki tambah nuwemen gitu loh. Dan semalam itu juga kejadian lagi. Nah, kejadiannya itu waktu mbahnya itu mau gosok gigi, mau cuci muka. Lah di kamar mandi itu saya sudah menyiapkan ada 3 handuk untuk cuci muka, kemudian handuk untuk lap pantat, ya pokoknya ngelapi bokong gitu loh intinya. Terus kemudian ada lap kaki. Jadi itu semuanya tak pisah. Oh iya, lap tangan juga tak pisahin ya, tak gantung sendiri. Itu sebenarnya sudah tak gantung sendiri-sendiri di kamar mandi, sudah tak pisah sesuai tempatnya gitu loh. Yang untuk lap muka itu tak taruh di yang paling dekat sama itu wastafel gitu. Jadi kalau mbahnya ngeranggih itu penak. Kalau untuk yang lap kaki sama lap pantat itu agak jauhan, karena itu yang menggunakan saya. Jadi kan saya yang bantuin mbahnya untuk lap kaki dan pas ngelapi kalau habis ganti popok kayak gitu loh teman-teman. Makanya rada tak jauhin karena biar mbahnya itu nggak bisa ngeranggih, nggak bisa ngambil. Nah kemarin itu pas waktu mbahnya gosok gigi sama cuci muka, tiba-tiba mbahnya itu bengok-bengok marah-marah. Kan saya kaget, wong saya kan nunggu di sampingnya yo, saya kan kaget kenapa wong orang nggak ada angin, nggak ada hujan, ujuk-ujuk kok getak-getak lagi. Ternyata itu katanya itu anduknya itu nggak tak pisah, tak jadikan satu. Katanya itu yang untuk cuci muka itu saya nyiapin anduk yang untuk lap pantat. Terus aku bilang anduk yang lap pantat itu ada di sini, saya taruh di sini di belakangnya Akong, di belakangnya Simbah gitu. Tapi mbahnya itu nggak ngelihat, piye yo gak ketara gitu loh teman-teman, kan ada di belakangnya dan nggak piye yo rada kangelan gitu loh kalau mau noleh ke belakang gitu datang muter awak gitu, nggak bisa kayak kita langsung noleh gini, nggak bisa nanti takut owah malahan gulunya. Jadi ya mbahnya itu nggak ngelihat kalau yang untuk lap kaki sama lap pantat itu ada di belakangnya beliau. Yang beliau lihat itu cuman yang itu untuk lap muka. Nah yang tak taruh di sini itu yang lap muka mbah, yang memang tak taruh di sini untuk lap muka. Bukannya saya sudah pernah ngomong sama Simbah, setiap hari kan saya ngomong kalau yang ini untuk lap muka, yang di sana itu untuk lap pantat sama lap kaki. Terus mbahnya itu pewanggah tetap ngeyel dengan argumennya kalau saya itu ndak misahin, jadi sengaja naruh di situ lap untuk pantat biar dipakai Simbah untuk lap muka. Jadi kayak mbahnya itu nuduh saya sengaja melakukan sengaja naruh anduk yang buat lap pantat untuk cuci mukanya Simbah kayak gitu loh, sambil bentak-bentak bengok-bengok. Lah saya ngomong pelan, mbahnya itu nggak dengar. Terus saya ngomong agak kencang, Pak Bos langsung turun, langsung medun gitu, langsung turun. Terus mbari ngono lihat kita berdua, terus Pak Bos bertanya tapi pakai bahasa isyarat kayak gitu loh. Pak Bos tidak mengutarakan diri di depannya Simbah, jadi Pak Bos itu masih ada di balik tembok gitu, nggak kelihatan sama Simbah. Terus tanya ada apa, terus aku bilang kalau itu perkara anduk itu. Terus Pak Bos langsung nyuruh saya pergi, langsung pergi, wes gak usah diladeni, langsung suruh saya pergi, biarin saya omong-omongnya, saya disuruh pergi gitu aja, saya disuruh pergi. Jadi saya nungguin di kamar sini. Jadi kalau duduk di kamar sini itu walaupun saya pergi, mbahnya nggak ngelihat saya, tapi saya bisa ngelihat Simbah. Jadi kalau seumpamanya mbahnya
kenapa atau butuh bantuan apa gitu, saya langsung nyet ngatek gitu loh, apa tuh bahasa Indonesianya, pokoknya bisa langsung berdiri langsung nolongin kayak gitu loh. Nggak, tadi saya perginya itu nggak terlalu jauh wes kayak gitu teman-teman. Jadi itu mbahnya kayak gini itu masih sekitar 3-4 bulanan ini kayak gitu itu. Dan ya piye yo, usianya kan memang sudah segitu. Kalau majikan itu masih tetap masih baik ya sama saya, kecuali kalau kita itu bentroknya sama majikan itu sudah beda lagi. Dan kalaupun saya ngeyel minta pindah itu ya kalau majikan nggak ngizinin nggak bisa teman-teman, kecuali kalau majikan itu ada kekerasan ke kita atau nggak bayar gaji kita atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak piye yo, yang pokoknya melanggar gitu loh, gitu kita baru diperbolehkan pindah tanpa tanda tangan majikan. Jadi ya kalau majikan nggak melakukan kesalahan apa-apa, kalau pasiennya yang seperti ini ya pasien kita itu di sini kerja jaga pasien ya, jadi kebanyakan pasien di sini memang penyakitnya pikun, demensia dan lain sebagainya kayak gitu ya. Ya misalnya ya yang sabar, kalaupun lapor agent ya agentnya cuma bilang ya sabar, memang ya orang tua seperti itu ya piye gimana ya. Ya wis terima nasib saja. Jadi ya ndak bisa, apalagi saya baru saja tanda tangan kontrak ya wis iya wis resikonya saya seperti ini teman-teman ya. Nangis saya bisa saja sambat cuma sama kalian, cuma ngomel-ngomelnya cuma sama kalian. Ya mohon maaf kalau saya itu kadang-kadang kalau di video itu ngeluh ya piye ya, kerja capek ra ngeluh ya piye ngono ya. Yang penting itu tidak lupa bersyukur gitu aja lah ya toh. Yang penting itu walaupun ya ngeluh itu manusiawi, kerja capek ngeluh itu manusiawi banget. Yang komen oh selalu mengeluh dan ini sebagainya, alah paling yo dhek yo padha ae ya toh. Namanya manusia itu sudah seperti itu. Manusia apapun tidak cukup dikei iki kurang itu ya manusia kabeh sifat dasarnya seperti itu. Dikei cobaan abot titik ngeluh ya sifat dasarnya manusia itu seperti itu. Jadi bukan hanya saya saja, kabeh menungso di dunia ini ya. Ya seperti itu. Wes teman-teman, sampai di sini dulu ngoceh saya mau masak, sekarang sudah jam 11 siang jam 11 punjul guys. Wes sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.